Jadi tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan sebetulnya sudah meningkat. Jadi trennya meningkat terus. Itu sejak pemerintah memberikan pelonggaran pada Agustus tahun 2021 yang lalu. Namun memang tingkat kunjungan ini belum sepenuhnya kembali normal ya. Jadi berdasarkan data-data, tingkat kunjungan itu rata-rata di tahun 2021 yang lalu itu baru mencapai sekitar 60% dibandingkan dengan kondisi normal, yaitu sebelum pandemi ya. Tetapi kondisi ini sebetulnya sudah lebih baik daripada tahun 2020 yang lalu. Kalau tahun 2020 itu rata-rata nasional itu hanya sekitar 50%. Jadi memang saat ini tingkat kunjungan itu belum kembali normal. Itu saya kira itu menjadi catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah di antara pusat-pusat perbelanjaan juga masih ada juga yang memang terganggu oleh situasi daripada pandemi ini. Misalkan pusat-pusat perbelanjaan yang berada di sekitar perkantoran itu memang sedikit mengalami gangguan karena banyak kantor-kantor yang masih memberlakukan WFH gitu ya, work from home. Demikian juga misalkan pusat-pusat perbelanjaan yang berada di sekitarnya itu banyak sekali sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus, itu juga memang belum bisa sepenuhnya normal tingkat kunjungan karena masih banyak juga universitas ataupun perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah yang belum mengizinkan mahasiswa ataupun murid-muridnya masuk sekolah. Jadi inilah saya kira faktor-faktor yang banyak mempengaruhi sampai dengan saat ini sehingga tingkat kunjungan masih bisa belum pulih semaksimal mungkin. Nah, kemudian juga ada beberapa pusat perbelanjaan yang memang sebelum pandemi trennya sudah terganggu tingkat kunjungannya. Jadi saya kira itu adalah ditambah lagi dengan kondisi pandemi menjadi semakin berat. Jadi saya kira banyak faktor yang mempengaruhi. Demikian. Kalau di review Pak Alfonsus dari tahun 2020, 2021 ada perbaikan nggak? Sempat ada perbaikan nggak? Sebelum kemudian masuk ke 2022 ini muncul lagi varian baru. Oh iya, perbaikan Ya, Pak Alfonsus? meningkat terus, jadi tingkat kunjungan ratusan, jadi meningkat 10% menjadi 60%. Nah, diperkirakan tahun 2022 ini akan meningkat lagi, diperkirakan menjadi sekitar 70 sampai dengan 80%. Jadi saya kira trennya meningkat terus, namun tentunya tren peningkatan ini tidak terjadi merata di semua pusat perbelanjaan. Jadi saya kira tadi ada beberapa pusat perbelanjaan yang masih terganggu tingkat kunjungannya karena tadi ada beberapa hal ya, akibat pandemi tadi, itu karena perkantoran, karena sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan sebagainya. Juga ditambah lagi adalah kondisi sebelum pandemi yang memang beberapa pusat perbelanjaan sudah mengalami tren tingkat kunjungan yang menurun begitu. Demikian. Nah, apa langkah-langkah yang diambil untuk beberapa pusat perbelanjaan yang memang sudah ditinggalkan sebelum pandemi bahkan ya memang sudah relatif sepi, apalagi juga beberapa kios-kios di beberapa pusat perbelanjaan yang sepi kan saat ini sudah banyak dipasarkan nih Pak di online. Seperti apa nih Pak Alfonsus? Ya, saya kira sudah harus bisa melakukan perubahan konsep ya. Jadi memang saat ini kan juga penjualan online kan begitu penetrasinya begitu kuat begitu ya. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi sehingga penjualan online ini menjadi semakin penetrasinya semakin kuat lagi. Nah, bagi pusat-pusat perbelanjaan yang hanya memfungsikan dirinya sebagai tempat belanja, tentunya ini akan berhadapan langsung dengan penjualan online. Karena penjualan online ini kan sebetulnya fungsinya hanya untuk belanja. Jadi saya kira pusat-pusat perbelanjaan yang memfungsikan dirinya hanya sebagai tempat belanja saja, harus segera merubah konsepnya, harus melakukan konsepnya, merubah konsepnya, agar supaya fungsi pusat perbelanjaan itu tidak hanya sekedar tempat belanja, tetapi juga menjadi tempat khususnya di dalam masa pandemi ini menjadi hub sosial, koneksi sosial begitu ya, yang di luar dunia maya ataupun di luar virtual. Saya kira mereka harus bisa merubah konsep ini karena kalau tidak mereka akan langsung berhadapan dengan online yang begitu marak selama masa pandemi ini. Demikian. Oke. Bagi beberapa para pengusaha atau mungkin pemilik tenan yang masih mau lanjut begitu ya untuk membuka tenannya di mal-mal, ini apakah ada stimulus-stimulus yang diberikan nih Pak Alfonsus? Ya, saya kira pusat perbelanjaan sudah melakukan hal tersebut sejak awal pandemi terjadi pada tahun 2020 yang lalu ya. Jadi banyak sekali pengelola pusat perbelanjaan, bukan banyak sekali, saya kira mayoritas pusat perbelanjaan itu sudah memberikan banyak bantuan-bantuan
kepada para penyewa begitu, karena mereka kan mengalami kesulitan terutama dari sisi penjualan begitu ya, sehingga mereka mengalami kesulitan dari sisi cash flow. Namun tentunya bantuan yang diberikan kepada para penyewa ini tidak bisa disamaratakan antara satu pusat perbelanjaan yang satu dengan yang lainnya, ataupun antara satu penyewa dengan penyewa lainnya, karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi, seperti misalkan kelas pusat perbelanjaan ataupun kelas daripada para penyewa. Kemudian skala usahanya, ada yang skala kecil, menengah, besar, dan sebagainya. Kemudian juga lokasi, ada lokasinya yang misalkan di Jenderal Sudirman, Tamrin yang begitu prime area, ada juga yang di luar Jawa, di kota-kota kecil, ya kan, di tingkat kecamatan dan sebagainya. Jadi saya kira banyak faktor-faktor. Kemudian juga ada lagi kategori daripada tenant-tenant ataupun para penyewa. Ada yang menjual barang-barang pokok, ada yang menjual barang-barang mewah, ya, ada keperluan rumah tangga dan sebagainya. Jadi semua insentif-insentif ataupun bantuan-bantuan, subsidi-subsidi yang diberikan oleh pengelola pusat perbelanjaan kepada para penyewa itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Tetapi yang dapat dipastikan adalah bahwa semua pengelola sudah banyak memberikan bantuan kepada para penyewa. Namun tadi tidak bisa disamaratakan antara satu dengan yang lainnya. Kalau dilihat dari anggota PPBI, Pak Alfonsus, berapa persen yang memang benar-benar sudah tidak bisa tertolong nih Pak kondisinya? Dan berapa persen yang mungkin masih bisa diselamatkan dengan tadi stimulus, mungkin pendanaan? Berapa persen nih Pak yang benar-benar totally nggak bisa dibantu karena memang sudah benar-benar sepi? Ya, selama pandemi ini ada sekitar 10 sampai dengan 20% itu para penyewa yang tidak bisa melanjutkan usahanya, ya. Jadi sekitar 10 sampai dengan 20%. Jadi mereka ini menjadi tidak melanjutkan usaha, jadi tingkat okupansi di pusat perbelanjaan makanya turun sebesar 10 sampai dengan 20% dari yang semula itu adalah sebelum pandemi, ya, itu kan kurang lebih 80 sampai dengan 90%. Turun 10 sampai dengan 20%, sehingga kondisi saat ini berada sekitar 70%, maksimal itu 80%. Nah, ini kondisi ini sebetulnya di pusat perbelanjaan itu umum, wajar kalau ada tenan-tenan ataupun penyewa yang tidak melanjutkan usaha karena masa sewa berakhir dan sebagainya. Namun yang membedakannya adalah di dalam masa pandemi ini tidak ada pengganti. Kalau dalam keadaan normal itu penggantinya cukup banyak. Nah, pada saat pandemi ini tidak ada penggantinya. Kenapa? Karena para pelaku usaha itu lebih memilih untuk menunda ataupun membatalkan membuka usahanya karena mereka ingin melihat perkembangan ekonomi ke depan seperti apa. Mereka tidak mau mengambil resiko. Nah, ini yang masalahnya, sehingga tingkat okupansi turun 10 sampai dengan 20%.